Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas D. Kami akan mempresentasikan simulasi booting login program Shell dari tugas yang telah kami kerjakan. Next. Sebelumnya perkenalkan, saya Helmi Aza Kurnia dengan NRP 15 2022 240. Juga ada rekan saya Taufik R 15 2022 094 dan Muhtri 15 2022 083. Next. Sebelumnya ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu sistem boot dan shell, proses boot, sistem komputer digital, dan proses shell. Itu adalah poin-poin yang akan saya bahas. Selanjutnya, untuk simulasi sistem boot dan simulasi sistem shell akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Apa itu sistem boot dan shell? Sistem boot merupakan dasar awal yang penting untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan memulai proses pengoperasian. Jadi, ketika suatu device atau komputer kita akan dinyalakan, itu sebelum kita bisa menjalankan perintah, ada pengecekan terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan sistem boot. Jadi, mempersiapkan device kita agar siap digunakan. Sedangkan shell adalah sebagai antarmuka pengguna untuk menjalankan perintah. Setelah sistem boot selesai, baru komputer kita bisa digunakan atau bisa dijalankan perintah. Nah, itu adalah sistem shell-nya. Next. Adapun proses boot ini memiliki beberapa tahapan. Walaupun pada saat action-nya itu sistem boot itu hanya sebentar, tetapi memiliki beberapa tahapan yang kompleks, yang cukup kompleks. Umumnya itu memiliki 10 tahapan, tapi di sini saya akan meringkasnya. Jadi cara kerja atau proses booting ini memastikan bahwa sistem operasi serta perangkat keras komputer diinisialisasi dan siap digunakan. Terdapat langkah secara umumnya proses boot. Yang pertama, CPU atau mikroprosesor akan mengaktifkan BIOS, dan BIOS mengaktifkan POS. POS menyerahkan proses ke bootstrap loader, lalu bootstrap loader akan memuat sistem operasi. Next. Sistem komputer digital. Di sini kelompok kami memilih motherboard dari Biostar H61MHV yang memiliki spesifikasi soket CPU kompatibel dengan Intel Core Gen 2 dan 3, prosesor dari i3 sampai i7 selama tipe dari proses tersebut cocok untuk soket LGA1155. Ada memori pendukungnya hingga 16 GB yang didukung dengan 2 slot memori, lalu konektor dan slot. Ini di bagian kanan itu ada layout dari motherboard Biostar H61MHV. Di tengahnya bisa dilihat ada soket CPU. Next. Sistem komputer digital pun ada serangkaian komponen-komponen yang cocok disandingkan oleh motherboard Biostar H61MHV. Yang pertama adanya prosesor, chipset Intel Core i7 generasi 3, memori pendukungnya hingga 16 GB, didukung oleh 2 slot memori, casingnya dari Aero Cobalt, VGA-nya Nvidia GTX, lalu power supply unitnya Corsair CX450M, storage-nya SSD Samsung Evo SATA M2, monitornya Acer R420HY, mouse dan keyboardnya dari Logitech, speakernya juga Logitech Z623. Next. Selanjutnya ada proses shell. Shell ini mengelola interaksi antara user dan sistem operasi dengan meminta input dari user, kemudian menafsirkan input tersebut untuk sistem operasi, dan menangani hasil keluaran dari sistem operasi. Dari simulasi yang kami buat, itu condong meniru dari sistem operasi Windows. Jadi, ketika proses boot selesai, lalu command prompt atau simulasi shell tampil, itu perintah-perintahnya hampir mirip dengan atau meniru dari sistem operasi Windows. Next. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, dan simulasi atau source code-nya juga akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rancangan program yang kami buat, yaitu simulasi sistem boot. Pada simulasi sistem boot yang dibuat memuat tahapan proses boot seperti pada output gambar di samping. Nah, yang pertama ini ada simulasi proses POS, yaitu Power on Self Test, yang
berguna untuk memeriksa hardware yang terhubung pada komputer, seperti memeriksa RAM, graphics, keyboard, sama memeriksa mouse. Setelah simulasi proses POS, maka dilanjutkan dengan simulasi Bootstrap Loader. Setelah selesai, maka akan lanjut ke simulasi proses booting. Setelah proses boot selesai, sistem dalam keadaan kosong untuk menerima perintah login atau standby. Nah, di sini kami membuatnya dengan logo dolar, sistem dalam kondisi awal untuk menerima login. Nah, jika kita isi dengan perintah login, maka akan muncul inputan seperti masukkan nama pengguna sama masukkan kata sandi. Nah, yang di bawahnya itu tampilan setelah login selesai. Selanjutnya, di simulasi sistem selnya, pada simulasi sistem sel terdapat beberapa perintah untuk dijalankan user untuk mengetahui perintah apa saja. User bisa mengetik help pada simulasi sistem sel. Nah, jadi jika kita menuliskan perintah help, maka akan ada tampilan list perintah beserta apa saja yang bisa dilakukan pada simulasi sistem sel ini. Jika kita ingin mengetahui spek komputer yang kita pakai, kita bisa menuliskan perintah spek. Selanjutnya, pada simulasi sistem sel, user bisa melihat secara live direktori apa saja dengan mengetahui tanggal dan waktunya atau menampilkan saja nama direktorinya. Contohnya ada perintah dir, yaitu untuk melihat isi direktori beserta dengan tanggal dan waktunya. Lalu ada perintah buat, lalu diisikan dengan nama direktori apa yang mau dibuat. Lalu ada perintah tampilkan untuk melihat nama-nama direktori. Dan juga ada perintah untuk menghapus direktori dengan cara hapus lalu apa nama direktorinya. Selanjutnya, pada simulasi sistem sel ini, user bisa melihat tanggal dan waktu saat itu juga dengan mengetik perintah tanggal. Jika prompt-nya diisi dengan perintah tanggal, maka akan muncul tanggal beserta waktu secara real-time. Lalu ada perintah logout untuk keluar dari sistem. Nah, jika logout-nya berhasil, maka akan kembali ke posisi awal, yaitu seperti ada logo dolar. Nah, jika kita ingin mematikan, kita tinggal isi dengan perintah matikan, maka simulasi akan dimatikan. Untuk lebih jelasnya akan didemokan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan dari program simulasi yang telah kelompok kami buat. Berikut demonstrasinya. Saya akan jalankan dulu programnya. Setelah program dijalankan, akan masuk ke POS ya, atau Power On Self Test, di mana isinya itu memeriksa RAM, kemudian memeriksa grafik, memeriksa keyboard, mouse, dan juga storage. Setelah POS selesai, maka akan masuk ke Bootstrap Loader dengan memuat Bootstrap Loader. Kemudian proses booting, di antara menginisiasi hardware, memuat sistem operasi, memeriksa koneksi jaringan, dan memuat aplikasi awal. Kemudian proses booting selesai, sistem siap digunakan. Setelah proses booting selesai, maka akan masuk ke program shell. Program shell yang di mana user belum login ditandai dengan idle atau idling dengan icon dolar. Pada tahap ini, user tidak bisa mengetikkan perintah apapun kecuali login dan matikan program. Sebagai contoh, saya akan coba menjalankan perintah. Maka user diarahkan untuk login terlebih dahulu untuk dapat menjalankan si program. Untuk nama pengguna itu admin, karena saat ini juga admin. Baik, berikutnya user sudah berhasil login ke dalam program shell, ditandai dengan nama user yang login tadi, yaitu admin. Pada tahap ini user dapat mengetikkan perintah. Untuk list perintahnya dapat ditampilkan dengan perintah help. Maka akan tampil list perintah yang diantaranya itu ada dir untuk menampilkan keseluruhan direktori. Akan saya contohkan dir. Maka akan tampil simulasi direktori dari program yang telah kami buat. Di antaranya terdapat tanggal, kemudian ada waktu, direktori, dan value atau isi ukuran dari si masing-masing direktori tersebut yang ada di sini ya.
Kemudian ada perintah tampilkan untuk menampilkan direktori sekarang. Kurang lebih seperti ini ketika ditampilkan. Akan tampil direktorinya saja gitu. Semua yang direktorinya tampil. Kemudian ada perintah buat underscore nama untuk membuat direktori baru. Saya akan coba buat direktori baru dengan nama orcom. Maka direktori orcom telah dibuat. Untuk membuktikannya, mari kita tampilkan lagi. Maka akan masuk si orcom tadi ke dalam list direktori yang terdapat pada simulasi. Kemudian ada perintah hapus underscore nama untuk menghapus direktorinya. Sebagai contoh, kita hapus si orcom tadi. Maka direktori orcom telah berhasil dihapus. Kita coba tampilkan. Dan si orcom tadi sudah tidak ada, yang sebelumnya ada. Setelah berhasil ditambahkan, setelah dihapus jadi tidak ada lagi. Berikutnya ada perintah tanggal untuk menampilkan tanggal sekarang. Terus ada baca nama untuk membaca isi dari berkas. Sebagai contoh, saya akan membaca videos, isi dari direktori videos. Baru baca underscore videos. Maka akan tampil isi dari si folder videosnya saja. Untuk ukurannya tidak ada karena isi videos itu kosong gitu. Kemudian ada perintah help ya untuk menampilkan si list perintah ini. Kemudian ada logout dan matikan. Untuk matikan ini tidak dapat diketikkan ketika user belum logout gitu. Akan saya contohkan. Sebelum user logout mengetikkan matikan, maka tidak bisa. Anda harus logout sebelum matikan simulasi. Jadi harus logout terlebih dahulu. Kita coba logout. Maka logout berhasil. Sampai jumpa admin. Maka si simulasi kembali ke sebelum logout, sebelum login gitu. Jadi keluar. Sekarang baru bisa dimatikan. Dan simulasi dimatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kode program simulasi yang telah kami buat. Pertama-tama kami mengimport library dulu. Di antaranya ada OS, time, dan datetime. Si OS ini hanya digunakan untuk function clear screen. Untuk nantinya fungsi clear screen yang diimplementasikan ke dalam program. Kemudian ada time. Time ini fungsinya untuk menampilkan waktu saat ini. Kemudian datetime itu untuk tanggal dan waktu. Atau lebih dikhususkan ke tanggal sih kalau dalam program yang kami buat. Pertama ada function clear screen yang berisikan fungsi untuk nantinya meng-clear screen dalam program. Kemudian kami membuat kelas sistem berkas yang di dalamnya terdapat function utama yang berisikan daftar direktorinya. Property dir ini merupakan list multidimensi untuk menyimpan informasi berkas dan direktori awal dari pada saat si program dijalankan. Kemudian ada function daftar direktori. Function ini berfungsi untuk menampilkan daftar berkas atau direktori dalam direktori berdasarkan indeks keempat. Indeks keempat itu ini, download, dokumen, kontak, dan lain-lain. Kemudian ada function buat direktori. Function ini difungsikan untuk menambahkan direktori baru ke dalam si dir ini. Jika berhasil untuk dibuat, maka akan dijalankan direktori, nama direktori yang dibuat telah dibuat, yaitu direktorinya berhasil ditambahkan gitu. Jika tidak, direktorinya sudah ada. Jika sudah ada nama direktori yang sebelumnya ada di sini, maka akan gagal untuk menambahkan direktori. Kemudian ada hapus direktori. Function hapus ini berfungsi untuk menghapus direktori yang ada pada simulasi yang tadi. Jika nama yang ingin dihapus tidak ada, akan menghasilkan print direktori, nama direktorinya itu tidak ada. Jika berhasil, maka akan bilang ya sini telah dihapus. Kemudian ada tampilkan direktori sekarang. Yang juga sama untuk menampilkan direktori.
Kemudian ada baca file, ini untuk membaca isi dari si directory. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Kemudian ini function dir untuk menampilkan berfungsi untuk menampilkan keseluruhan dari si directory ini yang di atas tadi ini. Kemudian ada sistem class simulator shell. Terus ada function init untuk menginisiasi objek sistem berkas, informasi pengguna saat ini, dan status booting. Kemudian ada function untuk daftar eksekusi perintah. Kurang lebih seperti ini kodenya. Ada beberapa seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, ada dir, terus buat, hapus, baca, tanggal, dan lain-lain. Dan ini untuk print slow. Gue ada post simulation. Ada function post simulation ini untuk simulasi postnya. Kemudian untuk simulasi booster uploader. Kemudian ada boot simulation. Berikutnya ini ada function login yang digunakan untuk login. Jadi ketika login ini sudah dibuat, default username dan passwordnya itu admin. Jadi ketika user mengetikkan username admin dan password admin, maka akan masuk ke si program shell yang utama sebagai admin. Jika tidak, maka masuk gagal, harap periksa nama pengguna kata sandi Anda, maka akan mengulang lagi proses si login sebelumnya. Kemudian ada function logout, digunakan untuk logout dari program. Jika berhasil, maka akan tampil logout berhasil. Sampai jumpa dengan si user tadi. Si usernya itu si admin. Si admin ini. Jika gagal, maka Anda belum login gitu. Kemudian ini ada function untuk daftar spesifikasinya. Untuk isinya itu cuma print aja, disimpan dalam print. Kemudian untuk tampilkan bantuan juga sama. Yang terakhir ini blok utama program dijalankan jika file dieksekusi secara langsung. Pertama kami membuat variabel untuk menampung si kelas simulator yang di atas tadi. Kemudian si variabel tersebut memanggil boot simulation untuk menjalankan si simulasi bootingnya. Kemudian ini loop utama untuk menerima perintah dari user dan menjalankan simulasi shell. Pertama ini memeriksa apakah ada pengguna yang sudah masuk. Jika sudah masuk, meminta input dengan menampilkan direktori sesuai nama pengguna. Kurang lebih seperti ini. Karena nama penggunanya tadi admin, maka akan admin gitu tulisan di sininya. Jika belum masuk, meminta input dengan menampilkan direktori umum dengan ditandai dengan dolar lah gitu. Kemudian memanggil metode eksekusi perintah dari objek shell untuk menjalankan perintah yang diberikan pengguna. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.